Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdaril 'azim. Amma ba'd. Bapak Ahmad Muhammad Musta'in Nasuha yang saya hormati, yang saya ta'azimi, insya Allah selalu dirahmati Allah, semoga selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan umur panjang, umur yang barokah, amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan membuat, di dalam video ini saya akan menerangkan ya UTS Pancasila dalam buku fikih kebangsaan yang dikarang oleh tim Basul Masail di Masal Lirboyo. Ya, di sini saya akan menerangkan tentang bab 2, yang dalam bab 2 yaitu NKRI harga mati. Di dalam NKRI harga mati ini yang pertama ada urgensi persatuan dan bahaya perpecahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Quran surah Al-Imran ayat 103. Yang artinya, dan berpeganglah teguh kamu semua kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Abu Muhammad Al-Husain bin Mahmud Al-Baghawi dalam tafsirnya, Tafsir Baghawi, menjelaskan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menafsiri kata hablullah dengan arti jamaah. Di dalam tafsir Qurtubi juga dijelaskan, perbedaan yang dilarang adalah setiap perbedaan yang berdampak pada kehancuran. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Anfal ayat 46. Terkait ayat ini, Al-Imam Abu Hayyan dalam kitabnya Tafsir Al-Bar Al-Muhit menjelaskan perpecahan yang mengakibatkan kehancuran yang membuat para penjajah mudah menguasai sebuah negara. Fi jami'ati rahmatu wa fi furqati adabun. Di dalam hadis riwayat Dailami dhaif, di dalam persatuan terdapat rahmat, dan di dalam perpecahan terdapat azab. Di sini dhaif, namun punya syawahid. Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dalam Muqaddimah Qanun Asasi menyatakan, telah maklum bahwa manusia niscaya berkumpul dan bercampur dengan yang lain, sebab tidak mungkin seorang pun mampu sendirian memenuhi segala kebutuhannya. Mau tidak mau ia harus bermasyarakat dengan membawa kebaikan bagi umatnya dan menolak ancaman bahaya darinya. Karena itu persatuan, ikatan batin satu dengan yang lain, saling bantu dalam memperjuangkan kepentingan bersama, dan kebersamaan dalam satu kata adalah sumber paling penting bagi kebahagiaan dan faktor paling kuat bagi terciptanya persaudaraan dan kasih sayang. Berapa banyak negara-negara yang menjadi makmur, hamba-hamba menjadi pemimpin yang berkuasa, pembangunan merata, negeri-negeri menjadi maju, pemerintah ditegakkan, jalan untuk meraih tujuan mulia mudah tercapai, dan masih banyak manfaat-manfaat lain yang dapat diraih dari persatuan yang merupakan keutamaan paling besar dan sebab serta semua paling ampuh.
Dan ada lagi yaitu relasi agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling membutuhkan pada yang lainnya. Agama adalah pondasi, sedangkan negara penjaganya. Agama tanpa negara tersia-sia, karena untuk menegakkan berbagai perintah, anjuran maupun menghindarkan larangannya secara optimal perlu keterlibatan negara. Sebaliknya, negara tanpa agama akan hancur, karena agama membekali pemeluknya dengan kelengkapan aturan sesuai posisi masing-masing untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agama merupakan prinsip yang menjadi landasan bagi para pemeluknya untuk melakukan amal terbaik sesuai bidang masing-masing, termasuk para penyelenggara negara dalam menentukan kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi warganya. Yang selanjutnya ada lagi yaitu nasionalisme dalam pandangan Islam. Nasionalisme adalah paham kebangsaan atau persatuan bangsa dan hubbul watan, yaitu cinta tanah air. Nasionalisme harus terpatri dalam sanubari setiap anak bangsa demi menjaga semangat mempertahankan, siap berkorban dan berjuang demi bangsa, sehingga tetap lestari dan kemajemukan baik di bidang agama, suku, dan budaya dapat terpelihara menjadi kekuatan yang memperkokoh kedaulatannya. Dengan demikian tercipta suasana kehidupan yang damai, saling menghormati, menghargai, melindungi, dan mengasihi. Nasionalisme juga laksana ruh yang menghidupkan identitas dan jati diri bangsa dalam kiprahnya di pentas pencaturan dunia. Globalisasi yang membuka keran transformasi dalam berbagai bidang, selain membawa berbagai kemudahan, namun resikonya pun tak kalah berat, seperti ketika tidak sehaluan dengan nilai-nilai agama dan kebangsaan, sehingga merusak tatanan kehidupan beragama serta mencabut akar kecintaan terhadap bangsa. Tampaknya kondisi seperti ini sangat nyata menimpa sebagian anak negeri. Padahal sungguh nasionalisme telah dituntaskan oleh Rasulullah SAW, yang saat itu kana idza qadima min safarin fanadhara ila judranil madinah aw da'a rahilatahu wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha. Dalam riwayat hadis Al-Bukhari mengatakan, ketika Rasulullah SAW pulang dari berpergian dan melihat dinding kota Madinah, beliau mempercepat laju ontanya, dan bila mengendarai tunggangannya seperti kuda, maka beliau gerakkan karena cintanya kepada Madinah. Itu salah satu contoh bahwa Rasulullah SAW juga cinta kepada negara, cinta kepada tanah air. Jadi dalam potret sirah nabawiyah lainnya dikisahkan di tengah perjalanan hijrah Madinah, Rasulullah SAW sangat merindukan Makkah, tanah kelahirannya. Jibril alaihissalam datang bertanya, apakah engkau merindukan negerimu ya Rasulullah? Menjawab Rasulullah SAW menjawab, ya. Dan lalu turunlah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Sungguhnya Allah yang mewajibkan kepadamu melaksanakan hukum-hukum Al-Qur'an benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali atau ke Mekah. Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 45. Sementara menurut pakar hadis Syekh Ismail bin Muhammad Al-Juni, cinta tanah air merupakan hal positif apabila sebabnya adalah menyambung persaudaraan dan mengasihi fakir miskin serta anak yatim. Walhasil, nasionalisme tidak perlu mempertentangkan dengan Islam.
bahkan sebenarnya justru dapat menjadi media mengejawantahkan ajaran-ajarannya. Semangat nasionalisme hubul waton juga secara tidak langsung menjadi bagian dari akidah setiap muslim. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu cinta kepada negara Indonesia dan selalu bisa memajukan negara Indonesia, dan semoga Indonesia menjadi negara yang makmur, negara yang bermartabat, negara yang penuh toleransi, dan semoga kita semua bangsa Indonesia kelak menjadi orang-orang yang termasuk golongan orang yang dicintai Nabi Muhammad SAW. Terima kasih banyak TS pembuatan video Pancasila ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya dari saya ada salah kurangnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.